Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk menyimak secara sesama. Beranjak kepada acara berikutnya, yaitu penyampaian laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Basuki Widodo STMH selaku Kasubja Tata Kelola Pendidikan Direktorat SMP. Kepadanya disilahkan. Terima kasih Mbak Yusi sebagai pembawa acara yang kami banggakan, kami senangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak PLT Direktur SMP, di mana diwakili oleh Ibu Kapokja Bu Niken, dan para Kapokja di lingkungan Direktorat SMP, serta para peserta, narasumber, dan hadirin yang bahagia. Tiada kata yang patut saya banggakan, aturkan kehadirat Tuhan. Jadi, tiada kata yang patut kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, melainkan ucapan syukur Alhamdulillah atas karunia-Nya sehingga pada hari ini tanggal 27 Februari kita dapat berkumpul meskipun secara daring untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Arkas dan Markas dalam perencanaan berbasis data pada Subbidang SMP tahun anggaran 2023 yang kami laksanakan pada gelombang keduanya. Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ibu yang saya banggakan, di dalam forum pertemuan sosialisasi penyusunan Arkas ini, perlu kami laporkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Arkas Markas dalam perencanaan berbasis data Subbidang SMP tahun anggaran 2023 pada gelombang kedua ini diselenggarakan mulai hari ini tanggal 27 Februari sampai nanti tanggal 2 Maret tahun 2023. Di mana tujuan dari pertemuan ini untuk menyampaikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan BOS Satuan Pendidikan, atau lebih khususnya adalah BOS Bantuan Operasional Sekolah tahun 2023 dan terlaksananya rekomendasi perencanaan berbasis data di platform raport pendidikan yang dituangkan dalam perencanaan di aplikasi Arkas dan Markas untuk perencanaan BOS tahun 2023. Jadi kami laporkan bahwa pendidikan ini sebenarnya sangat penting sekali guna mengawal dan menjadikan basis para pengelola dana BOS untuk bisa mulai melaksanakan
perencanaan berbasis aplikasi yang kita tuangkan di Arkas. Dan untuk teman-teman kabupaten menggunakan aplikasi yang kita sebut markasnya. Peserta yang diundang pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Arkas dan markas ini pada gelombang 2 ini sebanyak 257 dinas kota kabupaten yang terdiri dari 1 orang pengelola BOS di satuan pendidikan dan 1 orang pengelola BOS di kabupaten kota yang kami undang secara gelombang kedua ini. Peserta kota kabupaten peserta akan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan paparan terkait kebijakan BOS dari narasumber, dan juga nanti akan kita terangkan bagaimana pelaksanaan aplikasi Arkas dan markasnya oleh narasumber yang kompeten dari Sedijan kami yang telah menangani tentang pengembangan dari Arkas dan markas tersebut. Selanjutnya seluruh peserta akan melakukan pembahasan pendampingan. Jadi di samping kami berikan binteknya tentang Arkas dan markasnya, kami akan melakukan pendampingan untuk penyusunan Arkas dan markas dalam basis perencanaan data. Jadi, yang kita pecah nanti dalam beberapa break room yang kami siapkan. Kami harap semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan seksama agar apa yang menjadi tujuan dari kegiatan sosialisasi pendampingan penyusunan Arkas dan markas ini dalam basis perencanaan data di bidang SMP tahun anggaran 23 dapat kita laksanakan dengan maksimal dan tercapai sesuai tujuannya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang akan kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita niatkan bahwa apa yang akan kita kerjakan ini adalah sesuatu pekerjaan mulia untuk kemajuan dan kecerdasan anak bangsa kita. Mengakhiri laporan ini, dengan hormat kami perkenankan kepada Ibu Niken Kumalasari sebagai Kapokja Regulasi dan Tata Kelola Satuan Pendidikan yang akan menakilin Bapak Direktur, Bapak Inyoman Rudi Kurniawan, kebetulan beliau berhalangan, untuk memberikan arahan dan membuka kegiatan sosialisasi pendampingan Arkas ini dengan basis data subbidang SMP tahun anggaran 2003 gelombang 2 secara resmi. Demikian yang kami bisa laporkan, semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan semua. Mohon maaf dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Basuki STMH atas laporan yang telah disampaikannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengarahan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Ibu Dr. Anda Nikensari MED, Kapokja Regulasi dan Kelola Satuan Pendidikan, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Basuki STMH selaku penanggung jawab kegiatan ini, Bapak Doni Putranto selaku Kasubpokja Regulasi, dan Ibu Diana selaku Kasubpokja Tata Kelola dan peserta didik, Bapak Ibu narasumber, dan Bapak Ibu peserta yang kami banggakan. Dana bantuan operasional yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan untuk membiayai operasional satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan, bahwa tahapan perencanaan dan penganggaran, tahapan pelaksanaan, penatausahaan, dan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban BOSP harus tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan. Atas aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah,
mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, ataupun pengendalian. Dengan sistem yang terdistribusi diharapkan berbagai pihak yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Capaian output terakhir yang diberikan sistem informasi ini adalah pelaporan, di mana setiap report yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam perencanaan program dana bantuan operasional sekolah, ada dua kegiatan utama yang harus dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan bersama tim manajemen BOS sekolah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun rencana anggaran kegiatan dan anggaran sekolah. Dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kepala sekolah dan tim manajemen BOS sekolah perlu menentukan kondisi saat ini. Salah satunya dengan melakukan evaluasi. Kemendikbudristek telah mengembangkan platform yang menyediakan data evaluasi sistem pendidikan yang berorientasi pada mutu dan capaian hasil belajar satuan pendidikan dan daerah secara komprehensif. Platform rapat pendidikan menjadi sumber data tunggal yang terintegrasi dari berbagai sumber data, seperti asesmen nasional, Dapodik, dan survei pendidikan tingkat nasional lainnya. Data dari platform ini terdiri dari 5 dimensi yang secara komprehensif melihat mutu dan capaian hasil belajar dari satuan pendidikan. Data yang terdapat di rapor pendidikan menjadi dasar analisis, kondisi perencanaan, serta ditindaklanjuti peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan dan daerah. Selain itu, data ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun aksi dalam rangka perbaikan pelayanan pendidikan seperti digunakan dalam kegiatan perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapat pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan, dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya, dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Perencanaan berbasis data dilakukan pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan, di mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan menggunakan anggaran satuan pendidikan. Perencanaan berbasis data memiliki urgensi agar satuan pendidikan dapat melaksanakan program pengadaan yang tepat sasaran berdasarkan rekomendasi PBD tersebut. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil rekomendasi PBD pada platform rapor pendidikan, maka Kepala Satuan Pendidikan bersama tim manajemen BOS dapat menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah berdasarkan rekomendasi PBD. Tahapan perencanaan tersebut perlu bimbingan, fasilitasi, pemantauan, serta evaluasi dari Direktorat SMP sebagai bagian dari melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat SMP sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kelola Kemendikbudristek. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat SMP mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Arkas dan Markas dalam perencanaan berbasis data terhadap pengelola BOSP pada Dinas Pendidikan dan Perwakilan Sekolah yang terbagi menjadi 2 gelombang. Kemarin kita sudah lakukan gelombang pertama tanggal 20 sampai 24 Februari 2023. Kita mengundang 257 kabupaten kota dan pesertanya 1 orang pengelola BOS pada dinas kota dan 1 orang perwakilan kepala sekolah. Untuk gelombang 2 ini kita lanjutkan untuk dari tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 kita mengundang 257 kabupaten kota dan diwakili oleh 1 orang pengelola BOS dari dinas dan 1 orang perwakilan kepala sekolah. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Arkas dan Markas dalam perencanaan berbasis data ini memiliki tujuan, yaitu untuk menyampaikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan BOSP secara umum dan terlaksananya rekomendasi perencanaan berbasis data di dalam platform rapat pendidikan yang dituangkan pada aplikasi Arkas dan Markas untuk perencanaan BOS tahun anggaran 2023.
Hasil capaian keluaran dari pelaksanaan kegiatan pengawalan pelaporan realisasi penggunaan dana BOS tahun 2002 ini adalah tersampaikannya informasi mengenai arah kebijakan pengelolaan bantuan dana BOSP tahun 2023 dan implementasi rekomendasi perencanaan berbasis data di platform pendidikan yang dituangkan pada aplikasi Arkas dan Markas untuk perencanaan BOS tahun anggaran 2023. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bapak Ibu, sekian, terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas arahan yang telah diberikan kepada kami sekaligus telah membuka acara ini secara resmi. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Yadin. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran kegiatan ini dan dengan penuh berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan sosialisasi dan pendampingan Arkas Markas 2023 gelombang 2 ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Dan izinkanlah kami memimpin doa ini dengan ajaran agama Islam. Ila hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memohon ridho dan izin, berkahi semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah nilai ibadah serta nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuat persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami, agar kami lebih bermanfaat untuk agama kami, nusa dan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan tokoh pendidikan di negara kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan. Maha suci Allah dengan segala firman. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair. Permudahkanlah urusan kami dan baikkanlah pekerjaan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya dengan berakhirnya doa yang telah dibacakan, maka berakhir pula acara pembukaan ini. Marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Semoga kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ahmad. Kepadanya dipersilahkan.
Ya, terima kasih Mbak Yusi atas waktu dan kesempatannya. Bisa terdengar jelas suara saya, Mbak Susi? Terdengar jelas, Pak. Terdengar Ya, jelas. baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, PLT Direktur Sekolah Menengah Pertama. Kemudian yang saya hormati Kapokja Regulasi dan Tata Kelola Satuan Pendidikan. Yang saya hormati Kasub Pokja Tata Kelola Pendanaan dan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan. Pak Basuki, mohon izin Pak Basuki dimulai kegiatannya Pak Basuki untuk sesi materinya. Oh, silakan Mas, silakan. Ya, kita lanjutkan ke sesi materi yang pertama, yaitu materi terkait dengan kebijakan BOS ya Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa dasar untuk kebijakan BOS tahun 2023 adalah diantaranya Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Nah, mari Bapak Ibu sekalian kita dengarkan secara seksama terkait dengan penjelasan dari Permendikbud nomor 63 tahun 2022 yang mana pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh pemateri atau narasumber kita, yaitu Bapak Risan Firdaus. Mohon izin Bapak Risan Firdaus, apakah sudah siap? Baik, siap Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak Risan Firdaus. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk lebih mengefektifkan waktu, kita langsung saja dengarkan dan simak secara seksama materi yang pertama, yaitu materi kebijakan BOS tahun 2023. Kepada Bapak Risan Firdaus, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak Risan Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Risan Firdaus dari Direktorat SMP. Pada kesempatan hari ini, kami ditugaskan untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan BOS tahun 2023 sebagaimana Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dengan media virtual ini. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan juga Pak Ahmad, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sehat juga Pak Ahmad. Alhamdulillah Pak, gimana Pak? Sehat Pak. Alhamdulillah Pak, pada kesempatan kali ini terhadir 795. Luar biasa. Ya, sebetulnya sih undangan kita awalnya cuma 514, tapi melihat animo peserta yang cukup antusias ya Pak ya, mudah-mudahan bisa lebih dari gelombang yang pertama yang kemarin. Silakan Pak Risan. Baik, terima kasih banyak. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2023 atau kebijakan BOS tahun 2023 ini, yang dimana menyampaikan hanya sebatas pintas saja ataupun highlight saja, karena kami yakin Bapak Ibu sekalian, ketika lahirnya Permendikbud nomor 63 tahun 2022 ini, karena memang lahir jauh-jauh hari sebelum tahun 2023, Bapak Ibu sekalian sudah menelaahnya, sudah mempelajarinya, bahkan sudah melakukan sosialisasi di daerahnya masing-masing. Sehingga kami hanya menyampaikan highlight-nya saja, yang nanti, yang pada intinya adalah di kegiatan Bapak Ibu sekalian ataupun kegiatan sosialisasi dan pendampingan ARKAS dan MARKAS dalam perencanaan berbasis data itu yang paling utama. Maka yang kami sampaikan ini tidak secara utuh ataupun secara detail terkait dengan Permendikbud tersebut, karena kami yakin Bapak Ibu sekalian sudah mempelajarinya, sudah mendalaminya, sudah melakukan sosialisasi juga dengan dengan seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Bapak Ibu sekalian. Kami hanya menyampaikan beberapa poin saja yang kaitannya dengan poin-poin yang perlu ataupun diingatkan kembali terkait dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Izin saya share screen ya Bapak Ibu sekalian. Ya, di tampilan layar Bapak Ibu sekalian, di sini memang kami menyampaikan ada 5
9 poin pokok pembahasan, tetapi ini tidak seluruhnya kami bahas terlalu mendetil terkait dengan Permendikbud 63 tahun 2022 tersebut. Kami hanya beberapa highlight saja ataupun hanya beberapa tampilan saja yang akan kami bahas yang mungkin hanya sebatas pengingat ataupun penguat dalam pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, ya, di tahun 2023, dana BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan menjadi bagian daripada BOSP. Nah, di tahun 2023 ini berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022 ke belakang. Dana BOS itu sebagai nomenklatur nomenklatur sebuah program. Namun di tahun 2023 ini, bantuan BOS, BOP PAUD, BOP kesetaraan merupakan jenis menu kegiatan dari BOSP. Namun, hal tersebut juga tidak mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, BOP PAUD dan BOP kesetaraan, BOP PAUD, BOS, dan BOP kesetaraan itu bagian daripada jenis menu kegiatan dari BOSP. Nah, selanjutnya, penggabungan nomenklatur tersebut itu untuk memudahkan dalam pemanfaatan dana cadangan antar jenis menu kegiatan. Nah, ini yang membedakan di tahun 2023 dengan 2022 silam, bahwa BOP, BOS, dan BOP PAUD, BOP kesetaraan, dan juga BOS itu bagian ataupun jenis atau menu kegiatan dari BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, di jenis yang membedakan di tahun 2023 ini untuk dana BOS, yang seperti yang dulu itu ada BOS reguler ya, sama sampai sekarang masih ada di BOS kinerja. Nah, di BOS kinerja ini ada menu rincian yang baru, yaitu BOS kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Setelah sebelumnya di tahun 2022 ada BOS kinerja untuk sekolah penggerak dan sekolah prestasi. Nah, ini menu kegiatan ataupun jenis bantuan BOSP untuk bantuan dana BOS. Ada BOS reguler, BOS kinerja. Di BOS kinerja ada menu baru, adapun rincian baru, yaitu kinerja sekolah kemajuan terbaik. Apa itu kinerja sekolah berkemajuan terbaik? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Selanjutnya, di nada BOP PAUD, nah ini masih seperti yang dulu, ada BOP PAUD reguler, ada BOP kinerja sekolah penggerak. Nah, ini tidak ada perubahan di tahun 2023, tapi untuk BOP kesetaraan, seperti halnya dana BOS, itu ada BOS kesetaraan kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Nah, nanti kita akan lebih mendalaminya hanya untuk di dalam pembahasan ini adalah BOS reguler dan BOS kinerja. Nah, kita batasi terkait hal tersebut karena Bapak Ibu sekalian adalah penerima BOS reguler dan penerima BOS kinerja. Sehingga pembahasan di dalam Permendikbud ataupun pembahasan pada kesempatan hari ini kita batasi di dalam pembahasan dana BOS. Oke, selanjutnya, sebagai gambaran saja Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023 ini, pemerintah itu mengeluarkan anggaran yang luar biasa besar untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan di seluruh daerah, untuk meningkatkan akses dan lain sebagainya, itu dengan anggaran 59 triliun ya, 59 triliun. 59 triliun tersebut terdiri dari dana BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan. Dari 59 triliun tersebut itu kalau dilihat di tahun 2022 yang lalu itu meningkat 0,5%. Ya, 0,5% kurang lebih di tahun 2022 itu 58,79 triliun. Nah, ini terdapat kenaikan gitu ya. Terdapat kenaikan dari bantuan BOS ataupun BOSP tahun sebelumnya, karena di tahun ini ada menu kegiatan ataupun menu rincian yang baru, yaitu kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Kinerja sekolah yang berkemajuan terbaik tersebut itu dengan anggaran yang luar biasa besar juga, melebihi dari sekolah penggerak dan juga sekolah prestasi. Ini BOS kinerja sekolah berkemajuan terbaik itu kurang lebih di angka 855 miliar. Nah, ini yang menjadi pembeda di tahun ini, adanya menu kegiatan baru yaitu sekolah berkemajuan terbaik. Nah,
Anggaran yang sebesar ini tentu Bapak Ibu sekalian kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk memaksimalkan layanan pendidikan kita sehingga pendidikan kita lebih maju, mutunya lebih bagus, peserta didiknya juga terjamin mutunya dan juga sarana prasarana yang optimal ataupun layanan akses pendidikan pun bisa terjamin dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah, ini mengingatkan kembali saja, sebagaimana Permendikbud nomor 63 tahun 2022 untuk syarat penerima BOS reguler, yang pertama adalah memiliki PSN yang terdata pada aplikasi Dapodik. Nah, tentu ya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi syarat yang paling utama, nomor pertama yaitu memiliki NPSN yang terdata pada aplikasi Dapodik. Selanjutnya, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Nah, seperti yang kita ketahui dan selalu kita diingat bahwa cut-off tanggal 31 Agustus seluruh satuan pendidikan selalu mengingat hal ini karena tanggal-tanggal yang sensitif bagi satuan pendidikan. Nah, bagi satuan pendidikan yang melebihi tanggal tersebut, maka mohon maaf mungkin tidak bisa ditetapkan sebagai penerima BOS di tahun berikutnya. Maka Bapak Ibu sekalian update Dapodiknya sesuai dengan kondisi real tertanggal 31 Agustus tahun sebelumnya gitu ya. Jika untuk tahun anggaran 2024 maka nanti tanggal 31 Agustus tahun 2023 itu sebagai dasar untuk penetapan penerima BOS tahun 2024. Nah, ini untuk mengupdate data tersebut di dalam aplikasi Dapodik, tolong untuk dioptimalkan ataupun diperhatikan. Dan bahkan bukan hanya sebatas untuk DAK non-fisik, DAK fisik pun sama. Ada tanggal-tanggal sensitif, ada tanggal-tanggal tertentu yang perlu diperhatikan, baik untuk sarana prasarananya, untuk untuk siswanya gitu ya, untuk dana BOS-nya. Itu ada data-data cut-off ataupun ada waktu-waktu yang perlu diperhatikan sebagai dasar penyaluran di tahun berikutnya. Untuk DAK non-fisik, untuk BOS, Bapak Ibu sekalian perlu perhatikan per tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya ataupun tahun anggaran di 2023 sebagai penetapan tahun 2024 itu tolong diperhatikan. Bapak Ibu selaku operator dan juga Bapak Ibu selaku para kepala sekolah, ini data-data terkait dengan kondisi real untuk pemutahiran aplikasi di dalam aplikasi Dapodik ini tolong diperhatikan Bapak sekalian. Selanjutnya, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian jangan terlewat. Banyak sekali satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang lupa mengupload ataupun mengupdate datanya kembali, mengupload data ataupun izin operasionalnya pada saat sebelum cut-off. Nah, ini ada yang terlewat sehingga syarat tidak bisa dikategorikan sebagai penerima dana BOS karena tidak mengupdate ataupun tidak mengupload izin penyelenggaraannya dalam aplikasi Dapodik, sama seperti itu sekalian. Memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan, tentu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga mungkin ada tanggal-tanggal yang perlu jika terjadi perbaikan rekening, juga ada bulan-bulan yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jika Bapak Ibu sekalian terdapat rekening yang perlu diperbaharui, itu mungkin ada di sekitar bulan Juli sampai bulan Agustus, itu tolong perhatikan juga. Nah, sebelum cut-off tahun tanggal 31 Agustus, Bapak Ibu juga perhatikan juga rekening tersebut ya. Rekening atas nama satuan pendidikan ya. Pastikan rekening dengan namanya itu sama ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama, tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian ataupun lembaga. Begitu Bapak sekalian, ini adalah syarat-syarat penerima BOS yang mutlak harus terpenuhi oleh satuan pendidikan sebelum cut-off tanggal 31 Agustus. Ya, Bapak sekalian, ini tolong diperhatikan karena masih ada beberapa satuan pendidikan yang mungkin lupa mengupload izin operasional, mengupdate izin operasionalnya, gitu ya. Ini tolong diperhatikan. Ini sebagai syarat mutlak jika Bapak Ibu sekalian ingin ditetapkan sebagai penerima BOS di tahun berikutnya. Nah,
terkait dengan penyaluran. Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan pada tampilan layar dan juga mungkin juga mengetahuinya bahwa di tahun 2022 yang lalu terkait dengan BOS reguler itu disalurkan dengan 3 tahap dari RKUN langsung ke rekening satuan pendidikan. Tahap pertama itu sebesar 30% paling cepat disalurkan di bulan Januari. Untuk tahap kedua, sebesar 40% paling cepat disalurkan di bulan April. Untuk tahap ketiga, sebesar 30% paling cepat disalurkan di bulan September. Ini di tahun 2022 yang sudah kita lalui bersama, Bapak sekalian. Namun, untuk di tahun 2023, sebagaimana Permendikbud nomor 63 tahun 2022, penyaluran BOS, BOP, dan BOP kesetaraan, BOP PAU dan BOP kesetaraan itu disalurkan sama dari rekening RKUN ke rekening satuan pendidikan. Namun, yang berbeda adalah disalurkannya dengan 2 tahap. Tahap pertama sebesar 50% paling cepat disalurkan di bulan Januari. Untuk tahap kedua sebesar 50% paling cepat disalurkan di bulan Juli. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, penyaluran tahap 1 tahun 2023 hari ini masih banyak ataupun masih ditunggu-tunggu untuk penyaluran tahap 1 gelombang berikutnya. Yang disalurkan tahap 1 gelombang pertama dan kedua itu adalah satuan pendidikan yang dipastikan tidak mempunyai potensi silva. Namun untuk penyaluran berikutnya, mudah-mudahan seperti yang disampaikan kemarin pada saat webinar dari Setipin, bahwa akan disalurkan paling cepat di bulan Maret. Dan mudah-mudahan paling cepat di bulan Maret itu tuntas untuk seluruh satuan pendidikannya. Nah, apa aja yang perlu dioptimalkan di dalam untuk mempercepat penyaluran tahap 1 tahun 2023, maka nanti mungkin akan disampaikan oleh pemateri berikutnya karena ada kaitannya dengan review APIP yang difasilitasi dalam aplikasi Markas. Nah, ini mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya terkait dengan bagaimana sepintas terkait dengan review APIP yang dimungkinkan satuan pendidikan tersebut terdapat sisa dana gitu ya, terdapat sisa dana sehingga penyalurannya mungkin akan menjadi referensi ataupun rekomendasi penyaluran tahun berikutnya, bulan berikutnya ataupun gelombang berikutnya itu di bulan Maret. Mudah-mudahan bisa selesai semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi, di tahun 2023 penyaluran menjadi 2 tahap. Di penyaluran 2 tahap ini dimungkinkan satuan pendidikan lebih leluasa untuk melakukan pelaporannya, gitu ya, untuk melakukan perencanaannya, begitu. Maka sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian mengoptimalkan manajerialnya, manajemen pengelolaan keuangannya, sehingga dalam jangka waktu yang lama ini, Bapak Ibu sekalian bisa tepat dalam perencanaannya, tepat memperhitungkan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak ada istilah kehabisan sebelum penyaluran tahap 2 begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan terkait dengan hal tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sama di tahun 2022, untuk tahun 2023 ini pun, seperti yang sampaikan tadi, ada terkendala ataupun ada penyaluran tahap 1 tahun 2023 ini ada sedikit penyalurannya sedikit terhambat ataupun sedikit kurang optimal dibanding di tahun yang sebelumnya. Capaian penyalurannya pun mungkin sedikit lebih rendah daripada capaian tahun yang sebelumnya. Itu dikarenakan memperhitungkan sisa dana tahun 2022 itu diperhitungkan di awal tahap 1 ini, di tahap 1 tahun 2023. Kalau kita ingat, memperhitungkan sisa dana di tahun 2022 itu, sisa dana dari pengelolaan BOS tahun 2020-2021, kita ingat waktu 2020 itu diperhitungkannya di pas tahap kedua. Namun, sebagaimana regulasi ataupun kebijakan Permendikbud nomor 63 tahun 2022 bahwa penyaluran dana BOS itu disalurkan menjadi 2 tahap. Maka memperhitungkan sisa dananya, memperhitungkan sisa dana dari seluruh penggunaan dana BOS tahun 2022 diperhitungkan sejak tahap 1. Maka mungkin ini salah satu indikator sehingga capaian penyaluran di tahun 2023 ini sedikit terlambat begitu ya, ataupun sedikit berbeda di tahun yang
lalu gitu ya. Kalau tahun lalu di bulan Januari, di bulan Februari ini capaian penyalurannya lebih besar. Namun sampai sekarang belum teroptimalkan karena masih terdapat data-data anomali terkait dengan sisa dana ataupun potensi silva yang terdapat di dalam markasnya. Nah, selanjutnya Ibu sekalian, yang membedakan di tahun 2022 dan tahun 2023 pun dengan kategori pelaporan ya, dari kategori pelaporan. Jika di tahun 2022 laporan itu pelaporan setiap tahap menjadi syarat penyaluran, gitu ya. Pelaporan setiap tahap menjadi syarat penyaluran. Namun berbeda pelaporan setiap penyaluran di tahun 2023 karena memang penyaluran menjadi 2 tahap. Nah, di tahun 2022 kan 3 tahap. Tahap 1 menjadi syarat penyaluran tahap 3, tahap 2 menjadi syarat penyaluran tahap 1, laporan tahap 3 menjadi laporan tahap 2 menjadi syarat penyaluran tahap 1, laporan tahap 3 menjadi syarat penyaluran tahap 2. Itu yang sudah dialami tahun kemarin. Namun di tahun 2023 ini laporan keseluruhan tahun anggaran 2022 menjadi syarat penyaluran tahap 1 tahun 2023. Nah, ini yang terjadi di tahun 2023 ini, di tahap 1 ini yang dilakukan rekonsiliasi ataupun dilakukan review aktif di dalam aplikasi markasnya untuk memastikan sisa dana yang ada di dalam yang ada di satuan pendidikan tersebut melalui aplikasi markas. Selanjutnya laporan tahap 1 menjadi syarat penyaluran tahap 2 tahun 2023 dan minimal telah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang diterima pada tahap 1. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian hari ini sudah salur tahap 1-nya, gitu ya, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan penyaluran tahap 2 tahun 2023, maka minimal harus telah terrealisasikan paling sedikit 50%, ya, 50% dari yang diterima pada tahap 1. Jika Bapak Ibu sekalian menerima 100 juta contohnya, maka paling minimal itu telah merealisasikan paling sedikit 50%-nya, begitu, ataupun 50 jutanya, gitu. Jika memang Bapak Ibu sekalian menerima 100 juta. Itu yang menjadi ketentuan sebagai syarat penyaluran tahap 2, yaitu laporan tahap 1 menjadi syarat penyaluran tahap 2, dan paling sedikit ataupun dan minimal telah merealisasikan paling sedikit 50%. Nah, ini tolong diperhatikan untuk menyongsong tahun 2023 ini. Sementara sekarang sudah salur ataupun akan segera salur, maka untuk tahun 2023 tahap 2-nya itu diperhatikan penyerapannya ataupun realisasinya. Paling sedikit 50% untuk penyaluran tahap 2-nya. Selanjutnya dalam mekanisme pelaporan. Jika di tahun 2022, mekanisme pelaporan yang diakui masih terdapat 2, yaitu dari buskemdikbud.go.id atau melalui aplikasi RKS, yang disediakan oleh Kemendikbud. Ini yang masih diakui waktu tahun 2022. Tetapi di tahun 2023 ini hanya tunggal. Bapak Ibu melakukan pelaporan hanya di aplikasi RKS, ya, yang disediakan oleh kementerian. Nah, ini yang pembeda. Maka satuan pendidikan wajib ya sifatnya untuk mendapatkan aplikasi RKS ini, ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya terkait dengan batas waktu pelaporan. Jika di tahun 2023 batas waktu pelaporan itu laporan tahap 1 itu paling lambat 31 Juli, laporan tahap 2 paling lambat 31 Oktober, laporan tahap 3 paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Nah, itu karena memang penyalurannya pun 3 tahap. Namun sekarang karena penyalurannya 2 tahap, maka laporannya itu ada batas waktunya juga sama. Laporan tahap 1 paling lambat 31 Juli tahun 2023, laporan tahap 2 paling lambat 31 Januari tahun 2024 nih. Nah, ini yang akan kita songsong ke depan. Tahap 1 yang Bapak Ibu sekalian dapatkan ataupun disalurkan di tahap 1-nya, ini paling lambat 31 Juli ya Bapak Ibu sekalian untuk dilaporkannya. Nah, dengan syarat yang tadi juga, minimal 50% dari dana yang diterima pada tahap 1, gitu ya. Selanjutnya untuk laporan tahap 2 itu paling lambatnya 31 Januari tahun 2024, gitu ya. Tahun 2024 untuk penerimaan BOS tahap 1 tahun 2024
nanti. Nah, ini batas akhir pelaporannya. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini sebagai skema saja ataupun gambaran saja dari tampilan yang Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2020 itu terdapat skema pemotongan ya Bapak Ibu sekalian, skema pemotongan penyaluran akan diberlakukan di tahun 2023 ini. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, jika tadi batas lapor itu kan 31 Juli. Maka jika tahap 1 tahun 2023 Bapak Ibu telah melaporkan laporannya di bulan Agustus, bulan September, dan bulan Oktober, maka itu akan mendapatkan pemotongan atau mendapatkan sanksi gitu ya. Jika Bapak Ibu terlambat lapor di 2% jika di bulan Agustus gitu, 3% di bulan September, dan 4% di bulan Oktober. Jika Bapak Ibu sekalian tahap 1 tahun 2023-nya telat melaporkannya. Begitu, itu mendapatkan sanksi. Ini yang menjadi pembeda di tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk mekanisme pelaporan tahap 2-nya, nanti Bapak Ibu sekalian, itu akan berakhir di tanggal 31 Januari tahun 2024. Nah, jika Bapak Ibu melaporkan di tahap 2 di bulan Februari, bulan Maret, bulan April, Mei, dan sampai Juni, itu akan mendapatkan pemotongan sesuai yang tertera dalam layar Bapak sekalian ya, 2%, 3%, dan 4%. Nah, ini perlu diperhatikan, berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Jika Bapak Ibu telat lapor, ya waktu itu tidak bisa ditetapkan sebagai penerima di tahap berikutnya. Namun, jika Bapak Ibu di tahun 2023 ini masih ada keringanan nih, gitu ya, masih ada keringanan ketika Bapak Ibu telat lapor, maka ada sanksinya. Namun, jangan disengajakan untuk dilakukan pelaporannya menjadi telat gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi kami hanya ingin memastikan bahwa satuan pendidikan jangan sampai telat lapor tersebut ataupun tidak melaporkan sehingga tidak tersalurkan. Maka di tahun 2023 ini ada skema terbaru, yaitu adanya sanksi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah ini perhitungannya sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Keterlambatan pelaporan itu sanksi pengurangan tahap 1 ya. Sanksi pengurangan di tahap 1 2% apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan Februari. Nah, seperti yang tadi di layar ataupun di tampilan yang sebelumnya. 3% apabila laporan disampaikan pada 1 bulan Maret sampai dengan tanggal 31 bulan Maret tahun berkenan. Nah, dipotong ataupun pengurangan 4%, sebesar 4% apabila laporan pada tanggal 1 bulan April sampai dengan tanggal 25 bulan Juni tahun tahun berkenan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tahap 1 yang Bapak Ibu sekarang terima, maka jika telat melaporkannya gitu, jika terjadi pemotongan di tahap 1 ini, berarti Bapak Ibu sekalian masuk dalam kategori ini gitu ya. Jika di tahap 1 Bapak Ibu sekalian terdapat ya di tahun 2023 ini terdapat pemotongan tidak sesuai dengan seharusnya, maka dimungkinkan Bapak Ibu adalah telat lapor begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jika tahap 1 ini Bapak Ibu terdapat pengurangan. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sekalian terdapat pengurangan ataupun telat melaporkan untuk pengurangan sanksi pengurangan tahap kedua itu 2% apabila disampaikan pada tanggal 1 bulan Agustus sampai dengan tanggal 31 bulan Agustus tahun berkenan. Nah, sanksi 3% apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan September sampai dengan tanggal 30 bulan September tahun berkenan. Nah, selanjutnya, jika terdapat sanksi pengurangan tahap 2, Bapak Ibu sekalian ternyata sebesar 4%, itu apabila laporan pada tanggal 1 bulan Oktober sampai dengan tanggal 25 bulan Oktober tahun berkenan. Ini perlu diperhatikan terkait pembeda di tahun sebelumnya ya. Ada sanksi-sanksi jika Bapak Ibu telat lapor. Sanksi untuk sanksi pengurangan di tahap 1 dan tahap 2 ini perlu diperhatikan Bapak sekalian, dan tanggal-tanggal tersebut perlu dicatat Bapak sekalian ya. Selanjutnya, nah, bagaimana sekolah yang tadi setelah ternyata sudah lewat dari tanggal batas waktu pelaporannya,
sehingga dikategorikan sekolah tersebut tidak lapor jika sekolah tersebut melewati batas waktu tanggal 25 Oktober untuk tahun berkenan gitu ya. Apabila menyampaikan laporan hasil penggunaan tahap satunya itu melewati tanggal 25 Oktober, maka satuan pendidikan tidak dapat menerima BOS selama di tahap 2 tahun berkenan. Nah, apabila sampai batas waktu 25 Juni tahun berkenan tidak menyampaikan laporan hasil penggunaan dana BOS tahun sebelumnya, maka satuan pendidikan tidak dapat menerima dana BOS tahun berkenan. Nih, Bapak Ibu sekalian, jika penggunaan realisasi tahun 2022, BOS tahun 2022 sampai tanggal 25 Juni tahun 2023, maka Bapak Ibu sekalian tidak bisa disalurkan seluruhnya di tahun 2023 ini. Maka mungkin saja ada satuan pendidikan yang sampai saat ini belum melakukan pelaporan, bahkan melewati batas-batas sanksi yang tadi, bahkan melewati tanggal 25 Juni tahun 2023 ini. Maka dipastikan Bapak Ibu sekalian, jika satuan pendidikan tidak melakukan pelaporan keseluruhan tahun 2022 yang berakhir tanggal 25 Juni, maka satuan pendidikan tersebut dipastikan tidak akan menerima dana BOS tahun 2023 ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau ini diperhatikan Bapak sekalian ya. Terkait dengan pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengetausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan selama ini Bapak Ibu lakukan ini menggunakan aplikasi Arkas, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini untuk tim BOS sekolah itu terdiri daripada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan juga anggota. Anggota tersebut adalah satu orang dari unsur guru, satu orang dari unsur komite sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua wali peserta didik. Ini tentu Bapak Ibu sekalian sudah laksanakan seperti itu ya. Nah, ini terkait kami ingin menegaskan terkait dengan tugas kepala sekolah satuan pendidikan mengisi dan memutakhirkan data satuan pendidikan secara lengkap dan valid ke aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan. Ini sebagaimana Permendikbud nomor 63 tahun 2022, ini tugas kepala sekolah nih, yang kepala sekolah dan juga tim BOS begitu ya di satuan pendidikan, ini dipastikan pemutahiran data satuan pendidikan secara lengkap dan valid di aplikasi Dapodik. Seperti yang diketahui tadi, 31 Agustus itu sebagai cut-off ataupun sebagai dasar untuk penyaluran BOS tahun berikutnya gitu ya. Melakukan verifikasi dan validasi isian data satuan pendidikan yang masuk dalam aplikasi Dapodik. Nah, yang melakukan verifikasi itu bukan hanya sebatas operator saja, tetapi juga dengan para kepala sekolahnya. Operator sebagai eksekusinya, tetapi kebijakannya ada di Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, kepala satuan pendidikan harus tahu juga bagaimana dalaman dari Dapodik tersebut, baik data siswanya, data gurunya, data sarana prasarana dan sebagainya, itu kepala satuan pendidikan pun harus mengetahuinya. Nah, kaitannya dengan BOS, Bapak Ibu sekalian memverifikasi dan validasi isian data satuan pendidikan yang masuk dalam aplikasi Dapodik. Bagi kepala satuan pendidikan swasta ataupun yang diselenggarakan oleh masyarakat, pastikan juga izin operasionalnya dan lain sebagainya. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan. Nah, ini menjadi kewajiban satuan pendidikan jika Bapak Ibu sebagai penerima dana BOS wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan. Nah, menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan ini berdasarkan evaluasi, berdasarkan analisa, berdasarkan musyawarah yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Maka wajib disusun dan dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan ini. Pada kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pendampingan penyusunan RKHS ini, kami ingin pastikan bahwa satuan pendidikan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah ini berdasarkan rekomendasi perencanaan berbasis data berdasarkan rapor pendidikan. Nah, inilah yang kami ingin pastikan pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian melaksanakan ataupun menyusun rencana kegiatannya tersebut berdasarkan perencanaan berbasis data, berdasarkan rapor pendidikan. Mengingat
ujung tombak ataupun optimalisasi, akselerasi, perbaikan mutu laporan pendidikan ataupun laporan pendidikan tersebut jika didorong dengan anggaran, jika didorong dengan bantuan operasional, mungkin akan lebih cepat akselerasi perbaikan di satuan pendidikan Bapak sekalian. Memperbaiki rapor pendidikan, memperbaiki rapor pendidikan di satuan pendidikan, memperbaiki rapor pendidikan di satu daerah. Maka pada kesempatan hari ini Direktur SMP melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan, kepada dinas, ingin memaksimalkan satuan pendidikan dan ingin memastikan satuan pendidikan yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian di kota kabupaten itu melaksanakan menyusun rencana kegiatan di tahun 2023 ini berdasarkan rekomendasi PBD. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian mungkin akan diarahkan untuk kegiatan ini untuk melakukan pembahasan dan tahapan-tahapan seperti apa akan disampaikan lebih detail setelah kegiatan ataupun setelah materi ini. Selanjutnya Bapak sekalian melakukan konfirmasi penerimaan dana BOSP yang sudah diterima melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian, melakukan penatausahaan dana bantuan operasional menggunakan dana BOSP ataupun BOS sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan, melakukan pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan dana BOSP, menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS ya, dana BOSP, selanjutnya memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOSP. Ini di poin terakhir pun mungkin ini perlu diperhatikan terkait dengan keterbukaan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan BOSP yang dikelola oleh satuan pendidikan ataupun dinas. Nah, ini perlu dioptimalkan terkait dengan memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat ya, sehingga apa yang menjadi kendala ataupun apa yang menjadi hal-hal yang menjadi keinginan masyarakat bisa teroptimalkan. Keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS ini bagian daripada prinsip pengelolaan dana BOS sebagaimana Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Sekali lagi, tugas kepala sekolah yang kami ingin tekankan selain daripada mengisi pemutakhiran, melakukan verifikasi dan validasi, melakukan konfirmasi dan lain sebagainya, kami ingin pastikan terkait dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan, utamanya pada tahun anggaran 2023 ini, yang dipastikan hari ini Bapak Ibu sekalian masih belum selesai dalam proses penyusunannya. Masih belum selesai dalam proses penyusunan. Maka Bapak Ibu sekalian, Direktorat SMP melakukan pendampingan kepada seluruh kota kabupaten untuk memastikan satuan pendidikan menyusun rencana kegiatannya berdasarkan rapor pendidikan demi memperbaiki rapor pendidikan di satuan pendidikan baik di satuan pendidikan ataupun di daerahnya. Karena jika didorong dengan bantuan, jika didorong dengan BOS gitu ya, bantuan operasional sekolah ataupun BOSP yang dikelola Bapak Ibu sekalian, mungkin akselerasi perbaikannya menjadi lebih cepat sehingga di tahun 2024 nanti rapor pendidikannya menjadi lebih baik. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab terhadap penyediaan data satuan pendidikan pada aplikasi Depodik secara benar dan akuntabel. Ini dipertegas kembali ya terkait dengan Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab ya. Tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan, perencanaan kegiatan dan anggaran satuan pendidikan terkait dengan dana BOSP yang diterima, selanjutnya penggunaan dana BOSP yang diterima, pelaporan penggunaan dana BOSP ini tanggung jawab satuan pendidikan gitu ya, satuan pendidikan bertanggung jawab terhadap 4 poin ini. Selanjutnya pengelolaan dana BOS pada pemerintah daerah meliputi perencanaan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban. Ini sama juga yang menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan. Namun untuk daerah ada pembedanya nih, ada pembinaan dan pengawasan. Pada kesempatan hari ini juga Bapak Ibu sekalian, kami ingin memotret dan juga mengetahui terkait dengan bagaimana upaya ataupun pola pembinaan apa yang dilakukan oleh Dinas Kota Kabupaten terkait dengan perencanaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Nah, maka nanti mungkin sedikit gambarannya bahwa Bapak Ibu sekalian akan mengikuti pembahasan di breakout room untuk satuan pendidikannya terkait dengan penyusunan RKS-nya apakah berdasarkan dengan
perencanaan berbasis data atau rapor pendidikan untuk dinas kota kabupatennya, sejauh mana proses pembinaannya. Nah, kami ingin mengetahuinya. Sehingga mudah-mudahan di tahun 2023 ini dengan kegiatan yang kami laksanakan ini bisa terdorong seluruh satuan pendidikannya bisa menggunakan ataupun bisa mengimplementasikan rapor pendidikannya sebagai pertimbangan dalam penyusunan dalam RKS-nya. Kebetulan di tahun ini, masih awal tahun, Bapak Ibu selaku satuan pendidikan masih dalam proses penyusunan ARKAS dan mungkin masih dalam proses pengesahan yang dilakukan oleh dinas, gitu ya. Nah, dalam proses pengesahan tersebut, kami ingin bagaimana upaya dinas mempertimbangkan perencanaan berbasis data itu tertuang di dalam di dalam RKS-nya. Sehingga optimal ya ketika kita melakukan kerjasama dari direktorat, Bapak Ibu selaku dinas, melakukan intervensi kepada satuan pendidikannya dalam pengelolaan dana BOS-nya, khususnya dalam penyusunan RKS-nya berdasarkan perencanaan berbasis data. Tentu mungkin nanti akan banyak keluh kesah ataupun akan ada penyampaian gitu ya dari keluh kesah dari para kepala sekolah terkait dengan perencanaan berbasis data tersebut. Nah, tapi nanti mungkin Bapak Ibu akan dilakukan trik dan triknya bagaimana di saat breakout room gitu ya, di saat breakout room itu akan didampingi oleh teman-teman kita dari direktorat bagaimana melakukan pembinaan dan pendampingan kepada satuan pendidikan sehingga satuan pendidikan lebih optimal dalam perencanaan berbasis datanya yang dituangkan di dalam RKS-nya. Selanjutnya, terkait dengan penggunaan sisa dana. Penggunaan sisa dana BOS dilakukan setelah sisa dana BOS dicatatkan dalam RKS. Nah, jika Bapak Ibu terdapat sisa dana di tahun 2022, maka tolong Bapak Ibu sekalian catatkan di dalam RKS-nya bahwa Bapak Ibu terdapat sisa dana. Ya, bisa digunakan jika Bapak Ibu sekalian dicatatkan di dalam RKS-nya. Komponen penggunaan sisa dana BOS dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS tahun anggaran berkenan, sesuai dengan tahun anggaran 2023 ini, sesuai dengan juknis tahun 2023. Sisa dana BOS yang telah dicatatkan oleh satuan pendidikan dalam RKS-nya divalidasi dan diverifikasi oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya diperhitungkan dalam penyaluran dana BOS tahun anggaran berikutnya. Nah, ini di poin ketiga ini, sehingga Bapak Ibu sekalian yang menjadi indikator lah sehingga keterlambatan penyaluran tahap 1 di tahun 2023 ini karena Bapak Ibu selaku dinas ataupun pemerintah kota kabupaten itu melakukan validasi gitu ya, melakukan validasi dan verifikasi terkait dengan sisa dana gitu. Nah, karena sisa dana yang tercantum di dalam RKS yang jika Bapak Ibu melakukan validasi terhadap sisa dana tersebut, maka dipastikan akan menjadi pemotong di tahun 2023. Nah, dipastikan hari ini Bapak Ibu sekalian di dalam aplikasi ARKAS-nya bisa terlihat ya di sana potensi silvanya. Nah, potensi silvanya berapa? Jika memang sudah valid, maka jangan lupa diklik review AFID-nya ya. Berdasarkan hasil diskusi, hasil rekonsiliasi bersama tiga organisasi di daerah gitu ya. Ada Dinas Pendidikan, ada BPKAD, ada juga Inspektorat Daerah. Ini terkait dengan sisa dana, Bapak Ibu sekalian melakukan koordinasi tiga organisasi tersebut, tiga perangkat daerah tersebut di daerah, supaya validasi dan verifikasinya bisa optimal, bisa valid datanya terkait dengan sisa dana tersebut yang ada di satuan pendidikan, karena sisa dana tersebut akan menjadi pemotong di penyaluran tahap berikutnya, di tahun berikutnya. Nah, di tahun 2023 tahap 1 ini dipastikan terkait dengan sisa dana tersebut yang divalidasi di aplikasi markasnya Bapak sekalian ya oleh dinas. Mungkin begitu Mas Ahmad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kami sampaikan ini memberikan penguatan saja begitu ya Bapak Ibu sekalian, hanya sebatas penguatan. Karena Bapak Ibu sekalian sudah mendalaminya dipastikan terkait dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2022 ini. Apa yang kami sampaikan hanya sebatas highlight
Jadi dimungkinkan jauh daripada kesempurnaan, tidak sampai detil terkait dengan Permendikbud tersebut, kami hanya sebatas highlight saja ataupun hanya sepintas saja. Demikian, Mas Ahmad, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, iya. Kebetulan sambil menunggu narasumber kita yang kedua hadir, yang akan menyampaikan terkait dengan kebijakan Arkas dan Markas ya. Kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Kita baik, Mas Ahmad, sesi dulu ya, siap. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, di sini sudah cukup banyak yang raise hand ya. Ada 1, 2, 3, ada sampai 17 yang bertambah terus ya. Ya baik. Mohon ditunggu gilirannya ya. Terlebih dahulu mungkin kita buka sesi pertama untuk tanya jawab ini dengan 3 orang penanya terlebih dahulu. Untuk penanya pertama dari Kabupaten Kayong Utara. Mohon izin Kabupaten Kayong Utara menyapa, dan mohon izin admin untuk dibukakan suaranya. Ya. Silahkan Kabupaten Kayong Utara. Halo. Ya halo, sudah terdengar Bapak jelas suaranya. Silakan ya. Bapak untuk dari Kabupaten Kayong Utara SMP. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMPN 1 Simpang Hilir ya, betul. Ya. Betul. Ya, terima kasih kepada narasumber, kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu untuk kami tanyakan kaitannya dengan sosialisasi BOS di gelombang kedua ini. Yang pertama, mungkin ada 5 poin yang mungkin saya sharingkan, jadi mungkin saya singkat-singkat mungkin. Yang pertama, informasi dari kami bahwa kami sekolah penggerak angkatan 2 dan tahun sekarang itu sudah tahun kedua. Jadi kami sekolah penggerak angkatan 2 dan berjalan sekarang di tahun kedua. Jadi yang pertama saya tanyakan kaitannya tahap pengeluaran BOS kinerja untuk sekolah penggerak di tahun 2023. Yang kedua, mungkin apakah ada juknis khusus BOS kinerja kaitannya dengan sekolah penggerak. Yang ketiga, dalam pembelian buku BOS kinerja di tahun pertama, tahun 2022, ada rekomendasi kementerian kaitannya dengan penerbit. Untuk tahun yang kedua, apakah ada rekomendasi untuk penerbit sebelum kami memesannya? Biar kami tidak salah. Jadi, rekomendasi penerbit untuk pengadaan buku sekolah penggerak di tahun kedua 2023. Berikutnya yang keempat, mungkin tadi ada kaitannya dengan denda, ada kaitannya bisa angus. Nah, sekarang mungkin yang kaitannya yang keempat, pertanyaannya, apabila ada sesuatu hal eksternal dari satuan pendidikan, apakah batas laporan akhir satuan pendidikan tetap sesuai juknis yang ada? Seumpamanya untuk tahap pertama di bulan Februari, tetapi di satuan pendidikan bisa ngambilnya di bulan semuanya Maret. Ini semuanya ya, di bulan Maret atau Mei. Apakah batas akhir laporannya di tahap pertama itu tetap di bulan Juli tanggal 30 2023. Itu hanya samanya seperti itu. Yang terakhir kaitannya dengan PBD ya. Pengolahan berbasis data. Jadi yang pertama kami alurnya dari asesmen nasional, jadi raport pendidikan, terus jadilah PBD atau pengolahan berbasis data. Dan di situ izin dari SMPN Kayong Utara terkait dengan PBD mungkin nanti ada pembahasan lebih lanjut ya, baik itu melalui breakout room dan lain sebagainya ya. Ya, siap. Jadi nggak usah dulu ini ya Pak.
Ya, nanti saja mungkin kita sampaikan di breakout room ya. Mohon izin. Oke, siap. Siap. Jadi saya pending dulu ini. Ya. Terima kasih. Itu aja mungkin yang kami sharingkan. Semoga bisa berkenan. Dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan kepada rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Risan, apa langsung dijawab atau kita menunggu 3 orang penanya terlebih dahulu Pak? Karena memang dari satu penanya saja ini ada 4. Apa-apa, tampung saja. Oh, tampung saja, baik. Selanjutnya kita ke penanya yang kedua dari Dinas Pendidikan ya. Kalau tadi dari sekolah, sekarang kita ke Dinas Pendidikan. Dari NTT, Kabupaten Kupang, Ibu Said Bajideh. Ya. Halo? Dari NTT, dari Dinas Pendidikan, Ibu Said Bajideh. Bisa terdengar suara saya? Mohon izin co-host. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang juga Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu berkaitan dengan potensi silpa. Nah, potensi silpa ini sesuai penjelasan tadi, apakah silpa tadi langsung dikurangi pada saat penyaluran dana BOS tahap 1? Ataukah termasuk tahap kedua? Misalnya contoh, katakanlah silpanya 20 juta, apakah dikurangi langsung di tahap 1 20 juta, ataukah di tahap kedua juga 10 juta, sehingga totalnya 20 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan sekolah-sekolah swasta yang sesuai dengan ketentuan itu, batas cut-off harusnya 31 Agustus. Akan tetapi, mereka itu terlambat untuk mengisi pada Dapodik berkaitan dengan Verval SP, yaitu khususnya pengisian item SK pendirian dan izin pendirian yang terlambat, sehingga mengakibatkan mereka tidak menerima dana BOS tahun 2023. Apakah Kementerian tidak mempunyai kebijakan lagi untuk satuan pendidikan ini? Karena jujur saja bahwa satuan pendidikan swasta yang ada ini, mereka hanya berharap pada satu sumber, yaitu sumber dana BOS. Mereka memang mempunyai iuran komite, tetapi itu pun paling tinggi Rp10.000 per siswa. Ini kalau tidak diberikan, sudah tentu operasional satuan pendidikan akan sangat berat untuk bisa melakukan pembelajaran di satuan pendidikan, dan sudah tentu peserta didik ini akan sangat dirugikan. Memang kami tahu, kami akui bahwa ini kesalahan pada satuan pendidikan, tapi barangkali mohon Kementerian dapat memberikan semacam kebijakan untuk tahun ini sehingga mereka bisa boleh memperoleh dana BOS. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berkaitan dengan ketentuan BOS, yaitu khusus menyangkut honor operator sekolah. Kalau kita lihat juknis tahun-tahun sebelumnya itu masih ditetapkan honor operator sekolah itu untuk Verval Dapodik berkaitan dengan data siswa itu ada hitungannya. Misalnya waktu itu kalau tidak salah itu Rp2.000 per siswa, untuk Sarpras itu sekitar 30.000, sedangkan untuk PTK sekitar 10.000. Nah, sudah kalau tidak salah sudah 4 tahun berjalan ini tidak ada lagi ketentuan itu. Ini juga menjadi dilematis bagi Dinas Pendidikan untuk ketika satuan pendidikan menanyakan berapa besaran upah atau gaji yang tepat untuk operator sekolah. Ini dan juga kami lihat di juknis itu bahwa itu dikembalikan ke sekolah untuk melihat yang penting proporsinya itu paling banyak 50%. Nah, ini akan menjadi kesulitan, barangkali masukan saja Pak. Mungkin juknis ke depan kalau dapat untuk berkaitan dengan honor atau upah operator ini ditetapkan berapa besaran biaya Verval untuk siswa, untuk PTK maupun untuk Sarpras, sehingga jelas, sehingga
seluruh satuan pendidikan itu besaran untuk upah operator itu sama, minimal sama. Begitu, dalam pembiayaan atau sesuai proporsi. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Bapak dari Kabupaten Kupang. Mohon izin mungkin narasumber karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini untuk narasumber yang kedua sudah hadir. Mungkin kita pending dulu untuk sesi yang selanjutnya. Nah, kita buka yang sesi pertama ini dengan 2 orang penanya terlebih dahulu ya, yang mana ini akan dijawab terlebih dahulu oleh narasumber. Selanjutnya kita lanjutkan penyampaian materi yang kedua, yaitu terkait dengan kebijakan Arkas dan kebijakan Markas. Mohon izin untuk narasumber yang pertama, Pak Risan. Ya. Ini ada cukup banyak pertanyaan Pak Risan nih dari orang ini. Ya, sudah bisa mungkin disimpulkan nih dari penanya-penanyaan tersebut terkait dengan apa yang menjadi permasalahan dari penanya begitu. Pertama dari SMP Negeri 1 Simpang Hilir. Nah, bertanya terkait dengan sekolah penggerak, regulasi serta kapan nih salurnya gitu kan untuk sekolah penggerak begitu. Kemudian ada gak juknis yang terbaru gitu kan. Selanjutnya terkait dengan pembelian buku rekomendasi, apakah sesuai dengan yang tahun kemarin direkomendasikan atau memang ada kebijakan yang terbaru gitu. Selanjutnya ada juga pertanyaan terkait dengan denda. Nah, kemudian dari Kabupaten Kupang bertanya terkait dengan potensi silpa, kemudian sekolah swasta nih yang terlambat mengupload izin operasional serta terkait dengan juknis horor untuk operator begitu. Silakan Pak Risan menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari peserta kegiatan. Baik, yang pertama, apakah Bapak tadi terima kasih banyak pertanyaannya Pak. Yang pertama dari SMP 1 Simpang Hilir ya. Beliau merupakan sekolah yang masuk dalam sekolah penggerak angkatan kedua begitu ya. Yang dipastikan di tahun ini juga satuan pendidikan tersebut jika memenuhi syaratnya, salah satunya adalah ditetapkan sebagai penerima BOS tahun 2023, BOS reguler tahun 2023. Nah, sekolah penggerak tersebut akan mendapatkan untuk penyaluran tahap 3-nya mungkin ya, yang tahap 3-nya. Nah, ini dimungkinkan di sekitaran bulan April, Pak, untuk penyaluran BOS kinerjanya. Bukan hanya sekolah penggerak saja gitu ya, untuk keseluruhannya, baik prestasi ataupun kemajuan baik itu pun direncanakan di bulan April. Terkait dengan juknis BOS penggerak, itu Bapak bisa baca juga, tadi sengaja tidak mendalami terkait hal tersebut karena dimungkinkan satuan pendidikan memiliki Permendikbud nomor 63 tahun 2022 tersebut ya. Sebagai syarat penerima BOS kinerja sekolah penggerak, yaitu yang pertama adalah sekolah tersebut ditetapkan sebagai penerima dana BOS reguler tahun anggaran berkenan. Tadi ini sebagai syarat mutlak jika satuan pendidikan tersebut ditetapkan sebagai sekolah penggerak adalah sebagai penerima BOS reguler di tahun berkenan. Nah, ini yang menjadi syarat yang pertama di BOS kinerja sekolah penggerak. Yang kedua adalah telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Nah, ini mungkin Bapak sebagai sudah ditetapkan ya di angkatan kedua yang kemarin. Nah, sudah ditetapkan dan sebagai penerima BOS reguler, maka bisa dijadikan sebagai ditetapkan sebagai penerima BOS sekolah penggerak. Selanjutnya, syarat BOS kinerja prestasi, saya bahas saja terkait dengan BOS kinerja secara keseluruhan, adalah sekolah yang memiliki prestasi ataupun sekolah yang berprestasi yang pertama ditetapkan sebagai penerima dana BOS reguler tahun anggaran berkenan juga. Jadi satuan pendidikan jika ditetapkan sebagai penerima BOS kinerja prestasi, yaitu satuan pendidikan tersebut adalah sebagai penerima BOS reguler tahun anggaran berkenan. Nah, selanjutnya pernah memperoleh paling sedikit 1 penghargaan atau medali atau sertifikat prestasi pada jenjang talenta di tingkat provinsi, nasional, dan atau internasional. Selanjutnya tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan.
Nah, jika satuan pendidikan tersebut sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, maka tidak bisa ditetapkan sebagai penerima BOS kinerja prestasi. Oke, selanjutnya syarat penerima BOS kinerja prestasi itu prestasi pada ajang talenta merupakan prestasi yang diselenggarakan oleh kementerian untuk ajang talenta di tingkat provinsi atau nasional atau diperoleh oleh peserta yang berasal dari pendelegasian kementerian untuk ajang talenta di tingkat internasional. Selanjutnya diperoleh pada tahun sebelum tahun anggaran berkenan. Diperoleh pada tahun di 2 tahun sebelum tahun anggaran berkenan. Nah, ini untuk tahun 2023, jika 2 tahun sebelumnya adalah mungkin di tahun 2021 ya Pak. Selanjutnya, syarat penerima BOS kinerja kemajuan terbaik adalah sekolah yang memiliki kemajuan terbaik yang ditetapkan sebagai penerima dana BOS reguler juga. Jadi, penerima BOS kinerja kemajuan terbaik itu adalah sekolah yang sudah ditetapkan sebagai penerima BOS reguler di tahun berkenan, di tahun ini. Selanjutnya, termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional di wilayah pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Nah, ini mungkin kaitannya juga dengan upaya kita pada kesempatan hari ini mengoptimalkan rapor pendidikan pada satuan pendidikan, dimungkinkan di tahun depan Bapak Ibu masuk dalam 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, dimungkinkan bisa menjadi penerima BOS kinerja kemajuan terbaik. Di tahun 2023 ini memang belum ditetapkan satuan pendidikan tersebut sebagai sekolah kemajuan terbaik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada penjaringan, ada tahapan yang akan dilalui oleh tim dari Kemendikbud untuk menjaring satuan pendidikan yang termasuk dalam 15% tersebut. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan optimalisasi kita untuk melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan sama dinas pada kesempatan hari ini untuk menyusun rencana kegiatannya itu berdasarkan perencanaan berbasis data, sehingga rapor pendidikan di satuan pendidikan, rapor pendidikan di pemerintah daerah menjadi lebih baik. Tidak termasuk satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Satuan pendidikan jika sudah ditetapkan sekolah penggerak, maka tidak bisa menerima sekolah kinerja kemajuan terbaik juga. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya terkait dengan rekomendasi penerbit. Nah, mungkin pada kesempatan hari ini kami tidak bisa menyampaikan yang lebih detail terkait dengan apakah dalam pembelanjaan penggunaan dana BOS sekolah penggerak tersebut ataupun BOS kinerja tersebut harus melakukan rekomendasi penerbit. Mungkin pada kesempatan hari ini kami tidak bisa menyampaikan hal tersebut ya Bapak Ibu sekalian, mungkin akan ditindaklanjuti di pertemuan-pertemuan khusus terkait dengan hal tersebut. Tapi mungkin pada kesempatan hari ini ada juga Pak Herwan atau ya, baik. Pak Basuki bisa mendapatkan arahannya. Izin menambahkan Mas Rizan terkait penunjuk penerbit Bapak Ibu ya. Jadi memang tahun lalu itu kita kerjasama dengan 2 penerbit yaitu Gramedia dan Temprina. Nah, untuk tahun ini kami mohon menunggu informasi dulu Bapak Ibu. Kalau memang nanti ada rekomendasi penerbit untuk pembelian buku di sekolah penggerak, nanti kami pasti menginfokan melalui dinas Bapak Ibu. Seperti yang tahun lalu untuk Gramedia dan Temprina. Untuk tahun ini kami dari Direktorat belum diberikan informasi apakah ada nanti rekomendasi penerbit atau belum. Tapi kalau misalkan pun ada, nanti kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu Dinas Pendidikan. Seperti itu Mas Rizan. Ya. Terima kasih Pak Erwan. Selanjutnya terkait dengan batas akhir pelaporan. Itu sudah menjadi ketentuan yang pasti dalam regulasi tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Batas akhir pelaporan itu harus menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Batas akhir pelaporan tahap 1 tahun 2023 ini yaitu pada tanggal 25 Oktober. Nah, untuk batas akhir pelaporan keseluruhan tahun 2022 itu paling akhir 25 Juni. Nah, itu batas akhirnya. Nah,
Jika satuan pendidikan tersebut tidak melakukan pelaporan, maka tidak bisa ditetapkan sebagai penerima BOS tahap 2 dan juga sebagai penerima BOS tahun berkenan. Itu batas akhir pelaporannya. Nah, jika satuan pendidikan tersebut tidak ingin terpotong gitu ya, karena tadi ada sanksi, maka Bapak Ibu sekalian harus perhatikan batas akhir pelaporan ataupun sehingga tidak terdampak sanksi gitu ya. Itu untuk pelaporan seluruhan tahun 2022 itu tanggal 31 Januari. Itu sudah tidak bisa dinegosiasi kembali, itu sesuai dengan Permendikbud. Jika Bapak Ibu tidak ingin berdampak kepada pemotongan gitu ya, ataupun sanksi ataupun pengurangan, maka pelaporan keseluruhan tahun anggaran 2022 itu berakhir tanggal 31 Januari, itu batas akhir pelaporannya. Namun jika satuan pendidikan tersebut tidak melakukan pelaporan sampai tanggal 25 Juni, maka itu tidak akan salur selamanya di tahun 2023, baik tahap 1 ataupun tahap 2. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, diperhatikan nih, jika memang Bapak Ibu sekalian telat lapor, laporannya misalkan di bulan Februari, maka dipastikan terdapat pengurangan. Di bulan Maret terdapat pengurangan, begitu Bapak Ibu sekalian. Maka ini tolong diperhatikan ya, Bapak Ibu. Jadi batas akhir pelaporan ini sudah pasti, sudah final. Batas akhir pelaporan tanggal untuk tahun anggaran 2022, keseluruhan tahun 2022 itu batas akhir pelaporannya itu jika tidak berdampak kepada sanksi itu tanggal 31 Januari. Jika tetap saja tidak melakukan pelaporan sampai tanggal 25 Juni, begitu, untuk tahun anggaran sebelumnya, tahun 2022, maka tidak bisa ditetapkan di tahun ini sebagai penerima. Maksudnya tidak akan disalurkan, gitu. Akan disalurkan BOS selama tahun 2023, baik tahap 1 ataupun tahap 2-nya. Tetapi jika Bapak Ibu telat melaporkan ataupun tidak melaporkan tahap 1 tahun 2023 sampai batas waktu tanggal 25 Oktober, maka tidak bisa menerima tahap 2-nya. Nah, namun Bapak Ibu jika ingin tidak berdampak sanksi, maka 31 Juli itu menjadi patokannya. 31 Juli itu batas akhirnya jika Bapak Ibu tidak ingin mendapatkan sanksi. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu terkait dengan batas pelaporan. Selanjutnya mohon maaf tadi saya kurang mencatatnya, terkait dengan potensi silva ya. Ya, betul Kang. Apakah dikurangi di tahap 1 atau bagaimana Kang? Betul Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, di tahun 2023 ini seperti halnya tahun 2022 kemarin, sisa dana yang yang sudah dipastikan di satuan pendidikannya itu terdapat sisa dana, maka itu akan menjadi pemotong di tahap 1 ini Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, apakah sampai ke tahap 2 gitu ya? Nah, tahap 1 itu jika memang potensi silvanya masih tidak melebihi penyaluran tahap 1-nya, ya mungkin akan habis dipotong selamanya di tahap 1-nya. Tetapi jika melebihi mungkin sisanya itu tetap akan ikut pemotongan di tahap keduanya. Maka pada kesempatan hari ini dipastikan Bapak Ibu sekalian melakukan koordinasi bersama stakeholder di daerah Bapak Ibu sekalian, bersama aktif daerah dengan BPKAD, dipastikan tidak ada sisa dana yang sesuai dengan yang diakui oleh daerah ataupun diakui dalam pencatatannya. Maka sisa dana yang terdapat di satuan pendidikan akan menjadi pemotong. Nah, maka kesempatan hari ini dalam yang difasilitasi dalam aplikasi markasnya, tolong Dinas Pendidikan itu memvalidasi, memverifikasi data silva, potensi silva di satuan pendidikan tersebut, apakah sesuai ataupun tidak. Karena itu akan terdampak menjadi pemotongan di tahap 1 tahun 2023 ini. Begitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, syarat terkait dengan izin operasional yang tadi ya. Pada kesempatan hari ini kami pastikan ataupun sampaikan sebagaimana regulasi bahwa jika satuan pendidikan tersebut tidak mengupload, tidak menyampaikan izin operasionalnya pada saat cut-off, itu maka tidak bisa ditetapkan sebagai penerima BOS tahun 2023. Itu sudah menjadi kebijakan bahwa Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sekalian tidak ditetapkan dalam Kepmen yang kemarin di bulan Januari kemarin itu ya,
itu tidak ditetapkan sebagai penerima, maka itu dipastikan tidak akan menerima di tahun 2023 ini. Maka dasar cut-off 31 Agustus tahun 2022 itu menjadi syarat mutlak untuk penerimaan BOS tahun 2023. Jika salah satu pendidikan yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian tidak mengupdate datanya, tidak menyesuaikan izin operasionalnya, gitu ya. Nah, kalau nggak salah sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kami Kemendikbudristek sebelum tanggal 31 Agustus itu sering menyampaikan surat edaran untuk mengingatkan seluruh dinas dan juga satuan pendidikannya. Bahkan masih ada toleransi waktu itu, jika ada satuan pendidikan sedang dalam proses, itu ada di-upload dalam sebuah link dalam surat edaran tersebut di ringkas.kemendikbud.go.id. Itu menyampaikan keterangan secara kolektif sekolah tersebut ketika sedang dalam proses lah, atau apa begitu, itu menyatakan surat keterangan. Itu surat keterangan ataupun surat edaran sebelum cut-off 31 Agustus itu kami sampaikan kepada dinas dan seluruh satuan pendidikannya. Kami mengingatkan. Jadi sebagai implementasi Permendikbud tersebut bahwa syarat mutlak cut-off tanggal 31 Agustus itu dengan syarat-syarat tadi gitu ya, dan izin operasional bagi satuan pendidikan swasta itu menjadi hal yang mengikat, tidak bisa ditolerir kembali. Selanjutnya terkait dengan honorarium ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang tadi sengaja kami tidak bahas karena mungkin sudah selesai pembahasannya di daerah. Apalagi honorarium tersebut sudah terpampang jelas dalam Permendikbud ya. Persyaratan guru yang mendapatkan yang diberikan honor. Dan juga syarat tenaga pendidikan yang diberikan honor. Itu sudah ada tertuang dalam Permendikbudnya. Namun, jika di dalam Permendikbud tersebut menuangkan persatuan pendidikannya untuk honor guru berapa, untuk tenaga pendidiknya berapa, itu saya kira tidak sesuai, maksudnya tidak komprehensif lah akhirnya. Karena daerah satu dengan daerah yang lain mungkin punya kepentingan dan nilai yang berbeda begitu. Sehingga ini dikembalikan kepada satuan pendidikan, kepada pemerintah daerah. Sehingga di dalam Permendikbud ini hanya menyampaikan batas maksimal, digunakan paling banyak 50%, hanya itu saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Nominal satuannya untuk baik untuk guru ataupun guru honorer ya, guru ataupun tenaga pendidiknya itu tidak bisa disampaikan secara detail dalam Permendikbud atau juknis ini. Itu tentu kembali kepada daerah yang tahu kondisi real kebutuhan di satuan pendidikan, para guru masing-masing di satuan pendidikan. Kami hanya memberikan batasan bahwa paling banyak 50% gitu ya, 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan diberikan kepada guru ataupun tenaga kependidikan. Itu yang menjadi regulasi dalam kesempatan hari ini. Kalaupun memang menurut Bapak itu menjadi catatan untuk tahun depan, kami tidak bisa menyampaikan pada kesempatan hari ini apakah akan menjadi rekomendasi untuk regulasi tahun depan atau tidak ya Bapak Ibu sekalian. Karena mengingat dalam Permendikbud ini bersifat umum juga, gitu ya, bersifat umum, menyeluruh, mengakomodir seluruh kepentingan begitu. Baik, mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin materi berikutnya sudah siap gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, dari 2 pertanyaan ini hampir sama dengan yang bertanya 10 orang Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Risan yang sudah memaparkan terkait dengan kebijakan BOS. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya untuk sementara tidak bisa kami akomodir, tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang hendak bertanya, silakan Bapak Ibu sekalian chat pertanyaannya via chat Zoom. Nanti di akhir kegiatan akan kami sampaikan, akan kami sebar beserta materi pada kegiatan kali ini. Begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih mengefektifkan waktu sudah hadir juga materi yang kedua, yaitu materi terkait dengan kebijakan Arkas dan Markas
yang mana materi ini akan dimoderatori oleh Bapak Erwan Arif. Kepada Bapak Erwan Nur Arif, mungkin waktu dan tempat kami persilakan.